Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih-solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Hari ini Ustazah Pita yang akan menyampaikan majelis pagi. Sebelumnya Ustazah mau tanya, siapa yang hari ini sholat tahajud angkat tangan? Ya, Alhamdulillah sudah makin bertambah ya. Dan sebelumnya Ustazah ucapkan barakallah kepada yang menjadi bintang Qiyamul Lail bulan lalu. Semoga bulan ini lebih banyak lagi yang menjadi bintang Qiyamul Lail. Oke? Kemudian siapa yang hari ini sudah membantu ayah bunda? Baik membersihkan tempat tidur sendiri, bantu masak, cuci piring, atau yang lain. Ada? Iya, mantap, barakallah ya, sudah membantu ayah bunda. Terus siapa yang hari ini sholat duha? Angkat tangan. Masya Allah, semuanya rata-rata mulai sholat duha. Iya, mantap. Yang belum, silahkan nanti setelah mendengarkan majelis pagi sholat duha ya solih-solihah. Ya, sebelum majelis pagi, ayo kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma tahlana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, berikanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Ustazah mau menyapa dulu kelas yang paling semangat, kompak, dan ceria. Ustazah panggil. Yang pertama ada kelas 5 Salman Al-Farisi, takbir Allahu Akbar. Selanjutnya kelas Muaz bin Jabal, takbir Allahu Akbar. Dan yang terakhir, jangan kalah semangat, kelas 5 Abdullah bin Mas'ud, takbir Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih bagi yang menjawab takbir Ustazah. Semoga semuanya tetap semangat dan selalu semangat. Ya, hari ini Ustazah Pita akan menyampaikan majelis pagi tentang salah satu sahabat. Kemarin kita bahas tentang sahabat, hari ini kita juga bahas tentang sahabat. Yaitu siapa coba? Dia ini adalah sepupunya Umar, badannya seperti Umar juga. Dia adalah Khalid bin Walid. Ya, dia adalah orang yang sangat luar biasa, sahabat yang sangat luar biasa. Ya, kenapa Ustazah bahas tentang Khalid bin Walid? Karena Ustazah ingin mengingatkan lagi kepada kita semua pentingnya semangat juang, pentingnya semangat jiwa kepahlawanan walaupun apapun keadaan kita. Nah, Ustazah akan mengingatkan kembali pada saat Khalid bin Walid menjadi panglima perang pada perang Yamuk. Nah,
Jadi pada perang ini, Masya Allah sekali, jadi pada saat itu Khalid bin Walid itu membawa pasukan yang sangat sedikit dibandingkan pasukan dari Romawi. Jadi pasukan muslim itu hanya sekitar 46.000 saja. Jadi 46.000. Sedangkan lawan mereka pasukan Romawi itu ada 240.000. Jadi tidak setengahnya, tidak seperempatnya. Jadi dan bahkan kaum muslimin ini juga mereka selain kekurangan orang, mereka juga tidak punya senjata dan mereka tidak yang terlatih semuanya, tidak berbeda dengan pasukan kaum Romawi ini. Mereka ini orangnya banyak, bersenjata lengkap dan semuanya terlatih luar biasa, Masya Allah. Tapi Masya Allahnya lagi, Khalid bin Walid ini sangat terkenal dengan strategi perangnya. Jadi dia membuat strategi seolah-olah kaum muslimin ini jumlahnya lebih banyak dari kaum Romawi. Sehingga pada saat peperangan itu terjadi, Khalid bin Walid itu membagi dua pasukannya. Setengah itu di depan, setengah itu agak mundur ke belakang. Jadi ketika perang, saat perang itu tiba-tiba dari belakang itu seolah-olah ada pasukan bantuan yang datang, sehingga para prajurit dari Romawi itu merasa ketakutan, mentalnya jadi jatuh gara-gara mereka berpikir mereka kaum muslimin ini dapat bala bantuan yang lebih banyak dari mereka. Jadi mereka udah mikir, wah kita bakal kalah nih karena kita kalah pasukan, sehingga kaum Romawi itu mundur mundur dan sehingga kita kaum muslimin pada saat itu bisa menang dan bisa menyebarkan Islam lebih luas lagi. Masya Allah ya. Jadi pada saat perang Yamuk itu dan kita menang oleh di bawah pimpinan Khalid bin Walid, sejak itu Khalid bin Walid itu selalu semakin dikenal ketika dia berperang, dia jadi panglimanya pasti itu selalu menang karena taktik perangnya yang sangat-sangat luar biasa dan membuat orang-orang di sekitarnya takut. Bahkan Khalid bin Walid ini juga pernah dulu gulat sama Umar bin Khattab. Kita tahu sendiri ya, Umar bin Khattab ini juga ketika orang mendengar namanya saja sudah takut. Tapi ternyata Umar bin Khattab ini pernah gulat sama Khalid bin Walid dan Umar itu sempat kalah sampai kaki Umar itu patah. Masya Allah sekali. Jadi saking Khalid bin Walid ini sangat luar biasa. Selain dia gigih, dia juga pandai dalam teknik taktik perperangan dan dia juga dari dia kecil dia itu sudah bisa memegang senjata-senjata untuk peperangan. Keren banget. Masya Allah ya. Ini salah satu pahlawan yang patut kita tiru, yang patut kita banggakan dan kita teladani tentunya. Khalid bin Walid ini sebelumnya ini dia adalah pemimpin perangnya orang kafir Quraisy. Namun setelah dia masuk Islam, Masya Allah, Rasulullah itu sangat-sangat senang dan sangat-sangat bahagia karena dia meyakini ketika Khalid bin Walid masuk Islam, maka Khalid bin Walid akan menjadi panglima yang baik dan bisa membantu penyebaran Islam tentunya ke seluruh daerah. Nah, kemudian Khalid bin Walid ini juga sangat disayangi oleh Rasulullah sampai-sampai ketika di akhir hayat Rasulullah itu menyampaikan bahwa jangan pernah menyakiti Khalid bin Walid karena dia adalah pedang Allah, pedang yang menghunus ke kafir Quraisy. Jadi ketika kita Masya Allah ya, kebayang Khalid bin Walid itu sebagai pedang yang terhunus untuk kaum kafir Quraisy. Jadi kaum kafir Quraisy itu pasti sangat ketakutan sekali ketika berdekatan dengan Khalid bin Walid. Dan selain dia hebat dalam peperangan, taktik peperangan dan untuk fisiknya, Khalid bin Walid ini juga dia tidak haus akan kekuasaan, tidak haus akan pujian. Jadi ketika dia dipuji banyak orang karena ketika dia memimpin perang itu selalu menang, dia tidak membuat dia bangga diri dan selalu ingin dipuji-puji, tidak, dan dia tidak mengharapkan kekuasaan. Ini terbukti pada saat lagi jaya-jayanya Khalid bin Walid itu jadi panglima perang. Khalid bin Walid diturunkan tidak menjadi panglima perang dan menjadi anggota saja. Tapi pada saat itu Khalid bin Walid tidak sedih, dia tidak merasa kok saya diturunin, kan saya bagus perangnya, kenapa saya tidak jadi panglima. Dia tidak bertanya-tanya seperti itu. Bahkan dia menyampaikan hal yang sangat luar biasa, yaitu sesungguhnya saya perang untuk Allah, untuk menggapai ridho Allah, bukan untuk Umar, bukan untuk yang lain. Masya Allah sekali ya.
Ya, semoga dari kisah Khalid bin Walid ini mengingatkan kita bahwa semua yang kita lakukan itu hanya untuk Allah dan selalu punya semangat juang apapun yang terjadi, walaupun lagi masa-masa sulit, kita yakini Allah itu pasti akan membantu kita. Dengan syarat kita harus tetap berusaha dan yakini semua yang kita lakukan itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Termasuk dalam belajar. Ingat, belajar itu bukan untuk mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang besar, terus mendapat pujian, tidak. Itu hanya sekedar bonus. Kita lakukan semuanya untuk Allah semata. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin sedikit itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat, meningkatkan semangat kita lagi dalam mengenang para pahlawan. Dan hari ini setelah mendengar majelis pagi, silahkan bersiap-siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran kita hari ini adalah PKN dan SBDP. Silahkan diperhatikan materi-materi yang disampaikan Ustazah. Nanti Ustazah kirimkan link videonya, silahkan diperhatikan. Tetap semangat, dikerjakan tugasnya. Kita doakan di hari Senin tanggal 5 Oktober ini semuanya sehat, semangat. Kita saling mendoakan semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa belajar langsung. Ustazah cukupkan majelis pagi kita hari ini. Ustazah mohon maaf sekali lagi jika ada salah-salah kata, dan Ustazah mohon maaf jika banyak kekurangan, karena hanya milik Allah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.